siapa Tuhanmu? Gila bener sih. Oh, siapa Tuhanku ya? Iya, Tuhanku Allah lah. Jadi benar. Lalu Allah yang zahir itu yang bagaimana? Nah, dan Apa yang dimaksud Allah yang zahir? Zahir itu kan kelihatan, tampak, nyata, wujud adanya, yang dinamakan dengan wahdatul wujud. Tapi Nah. tambahan Bang Pendi, Ya, Bang Pendi pernah nggak baca Al-Quran versi terjemahan Mahmud Yunus? Kata Zohir diterjemahkan lahir loh. Saya iya, bingung di situ. iya. Makanya zahir itu kelihatan sebenarnya, nampak, dampak adanya, wujud nyatanya. Nah, ini berhubung sama tema, aku tanya dengan sesuai tema aja nih. Enggak, inilah pertanyaannya. Siapa Tuhanmu? Jadi selama ini Muslim yang naik, karena tidak ada tema, selalu bertanya. Nah sekarang kita bertanya sama Abang Tri. Abang Tri bilang Tuhanku Allah. Bagaimana abang tahu dia itu Allah? Berbicara kepada Nabi tidak pernah, selalu lewat perantara. Iya, memang malaikat Jibril yang penyampai ke Nabi Muhammad. Dari mana tahu itu malaikat Jibril? Sementara Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Tapi yang mempraktekkan segala sesuatu. Begini, ya di dalam Alkitab ya, Jibril memperkenalkan dirinya kepada Maryam dan dia mengatakan, aku ini utusan Tuhan, membawa kabar gembira kepadamu, memberikan shalom. Kenapa? Pribadi yang datang kepada Nabi Muhammad dalam Gua Hiro itu tidak pernah memperkenalkan diri dan tidak pernah memberikan salam. Nah, bahkan ketika baginda tidak bisa membaca, menurut sebuah hadis dikatakan dicekik. Pribadi itu langsung mencekik baginda. Nah, akhirnya 3 kali baru baginda bisa baca. Habis itu baginda ketakutan dan pulang ke rumah. Beliau minta diselimutin sama Khadijah. Selesai diselimutin, Khadijah bertanya, baru beliau bercerita. Nah, akhirnya turun ayat. Ayat apa yang turun? Wahai engkau yang berselimut, bangunlah. Surat apa itu? Saya lupa bahasa Arabnya. Oh, itu surat itu Bang Mendi, surat yang Bang Mendi bacain itu ini surat turunnya sholat subuh. Aku pernah Wahai engkau yang berselimut, wahai engkau yang berselimut. Itu sholat untuk orang-orang bukan. Sholat subuh Bang Mendi. Bukan sholat subuh itu. Bukan. Di situ disuruh untuk Nabi Muhammad jangan lagi berselimut. Jangan lagi menggigil, bangun. Bukan itu sholat subuh. Gue pikir itu sholat malam, ayat untuk malam Jumat bang. Woi, jangan berselimut malam Jumat nih gitu. Oh iya, benar bang. Nah, jadi siapa sebenarnya yang menjumpai baginda di Gua Hiro itu? Karena pribadi itu tidak pernah memperkenalkan diri kepada baginda. Jangankan memperkenalkan diri, memberi salam saja tidak pernah. Ketika pertama datang ya, tiba-tiba diperintahkan Iqra, bacalah. Itu satu perintah. Saya tidak bertanya apa yang disuruh baca. Kalau tiba-tiba saya datang kepada Bang Tri, saya bertanya kepada Bang Tri, bacalah. Saya tunjukkan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang saya tunjukkan kepada Bang Tri. Bang Tri lihat. Karena ini bahasa Aceh, Bang Tri bilang, saya tidak bisa baca. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya, pribadi itu tidak pernah memperkenalkan diri, kok tahu bahwa itu Jibril. Itu Bang Tri. Bang Tri. Iya. Ya, semua orang Islam bang itu mengakuin bahwa malaikat Jibril itu penyampai bang. Tapi benar. Saya dulu juga mengakui seperti itu.
Iya. Tapi Karena kalau untuk saya orang tidak pernah, pendapat orang karena pendapat saya orang tidak yang kritis, berbeda, Bang. iya monggo. Saya tidak kritis, ya. Apa yang diperdengarkan itu yang saya imani. Itu yang saya dengar dan saya telan mentah-mentah tanpa bertanya. Tidak sampai pikiran saya waktu itu. Benar juga. Kapan pikiran saya sampai? Ketika saya murtad. Orang-orang berkata, Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada baginda, kepada Nabi Muhammad. Awal-awal saya murtad, saya bantah itu. Saya marah. Karena dari kecil kita diperdengarkan seperti itu. Yang menyampaikan wahyu itu adalah Jibril. Ditanya sama orang itu. Bukan yang menjadi pertanyaannya, dari mana kamu tahu itu Jibril? Ya dari Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mendengar langsung dari Jibril? Wallahu alam, saya bilang. Jawaban saya wallahu alam. Dan jawaban saya itu sama dengan jawaban Bang Tri. Nah, tapi kalau kita kritis, benar juga ya. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu malaikat Jibril? Sementara malaikat Jibril ketika datang pertama sekali, beliau tidak pernah memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Bahkan dengan beraninya Jibril mencekik Nabi Muhammad. Padahal itu adalah kekasihnya Allah, Habibullah. Datang ke menjumpai baginda, salam tidak diberikan. Diri tidak diperkenalkan. Tiba-tiba nongol langsung disuruh membaca. Kalau yang dicekek itu di hadis kayaknya tuh pernah sih dibahas, itu nggak bener itu Bang, dicekek, dirangkul yang benernya itu Bang. Benar. Atau dipeluk itulah. Dipeluk Bukan bagaimana dicekek, dipeluk? Atau di apa ya, kayak di semacam kayak kita dipeluk itulah. Bukan Apakah dicekek kalau nggak salah apakah itu. seperti dalam Terjemahan mimpi? belakangan. Iya, apakah dalam mimpi itu? Berarti kalau Bukan. memang dipeluk, ya pribadi itu berwujud kan? Karena kalau roh tidak mungkin bisa memeluk. Ya di malaikat Jibril itu kalau dia menampakkan ke hadapan Nabi Muhammad, kata kalau dipeluk atau didekap erat-erat itu tidak betul, itu terjemahan yang keliru, karena di dalam Sirah Nabawiyah jelas dikatakan faat gana. Itu artinya ditekan dengan keras pada lehernya dengan secari kain yang dililitkan di lehernya. Kamu baca juga bukunya Fathul Bari, ya. Nggak ada itu didekap, dipeluk, nggak ada begitu. Ya, kamu makanya belajar bahasa Arab. Kita aja orang Kristen belajar bahasa Arab. tuh kan, udah belum apa-apa udah marah dia. Sirah Nabawiyah Ibn Hisham nggak? Volume 1 halaman 179. Coba dibuka Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Betul nggak itu dicekek? Dicekek dengan apa? Dengan secari kain dibach, secari kain sutra yang di dalamnya terdapat tulisan yang disuruh baca. Jadi Jibril, bukan Jibril ya, dia nggak tahu itu roh siapa. Di dalam kitab aslinya juga nggak ada kata Jibril sebenarnya. Cuman ada satu roh katanya yang memberikan secari kain untuk dibaca tulisannya itu. Muhammad nggak bisa membacanya. Lalu pelacur kau tidak suci orang anjing kau. Pelacur kau. Lalu dililitkan. Kamu baca nggak Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179? Baca nggak kalau nabinya dicekek? Baca semua tafsir, baca semua terjemahan. Apa arti kata fa'ad gana? Seperti orang ditekan dengan keras pada lehernya sehingga tidak bisa bernafas dan hampir mati. Itu arti kata fa'ad gana. Siapa yang bisa melawan data ini? Dan pengalaman saya ya teman-teman, ketika ada roh yang datang untuk mencekek itu setan. Karena saya ketemu setan 2 kali dalam seumur hidup saya. Setelah saya dibaptis 2 minggu, itu dia datang ke kamar saya. Itu dalam mimpi kak ya? Bukan? Bukan. Jadi saya dibangunkan dari tidur kira-kira jam 3 pagi. Saya dengar suara ketawa di dalam kamar saya. Jadi setelah saya dibaptis 2 minggu, saya nggak pernah lihat setan sebelumnya ya. Cuma dari kecil memang kayak bisa kerasa gitu beda, tapi nggak pernah lihat. Dia datang ketawa. Saya bingung siapa yang ketawa ini di kamar saya, karena saya sendirian itu. Saya dengar suara ketawa, saya bangun dong.
Saya bangun tapi kayak saya ditekan, saya di tempat tidur dalam posisi sadar, ada yang berdiri di sebelah kanan saya. Tinggi besar, hitam. Saya cuma melihat siluetnya aja, nggak bisa lihat bentuknya, giginya, mukanya nggak bisa kelihatan. Tapi saya melihat dia Berarti tinggi, aku itu. besar, hitam. Melebihi Cahaya atap. hitam tuh berarti aku itu. Nah, emangnya kamu pernah ketemu sama saya? Iya, mana tahu kan dalam mimpi. Nah, itu besar hitam Bukan berarti mimpi, aku itu. bukan mimpi, Pak. Kalau mimpi saya nggak ngomong. Saya nggak mimpi, itu posisi saya sadar. Ya, posisi saya sadar karena saya terbangun karena ada suara orang ketawa. Dan ketawanya banyak tuh, yang sebelah kiri saya tuh banyak, cuman yang di sebelah kiri saya nggak bisa lihat. Yang kanan itu tinggi, berdiri sebelah saya, karena sebelah saya tuh dinding. Tempat tidur saya tuh berbatasan dengan dinding. Lalu dia berkata begini, kamu milikku, katanya begitu. Lalu saya berkata, tidak, saya milik Kristus. 2 kali dia berkata, kamu milikku. Lalu saya berkata, tidak, saya milik Kristus. Lalu dia membungkukkan badannya, dia mau cekek saya. Lalu saya bilang, darah Yesus selamatkan aku. Darah Yesus selamatkan aku. Aku gak bisa ngapa-ngapain, aku hanya bisa berdoa pada waktu itu. Lalu tiba-tiba, seperti ada angin keras dari sebelah kiri saya. Nyaut ini, ya, nggak tahu lah makhluk apa ini. Saya juga tidak tahu makhluk apa waktu itu ya. Kayak dilarikan begitu seperti semacam angin. Tiba-tiba saya bisa duduk. Tadinya saya nggak bisa bergerak sama sekali tuh. Terus saya bisa duduk, baru saya sadar, aduh makhluk apa nih, saya bilang. Ya. Oh, sebentar. Mbak Aldayat ini kan orangnya galak. Emang masih ada yang mau yang ngerebutin gitu? Ngerebutin apa maksud lo? Ya kan, Mbak kan orangnya galak tuh, kok masih ada yang mau ngerebutin gitu? Maksudnya ngerebutin apaan? Tadi Siapa yang tuh ngerebutin? tadi direbutin tadi itu. Rebutin? Maksudnya apa sih? Tadi kan Ributin apa direbutin, rebutin? direbutin tadi. Direbutin siapa? Tadi itu katanya kamu milik maksudnya sama saya, setan. katanya. Sama Oh, itu setan. setan, botol. Iya, ya makanya itu kan ibu kan galak, kok masih setan kok masih mau gitu loh. Oh, itu sebelum saya dibaptis. Sebelum saya dibaptis, ternyata saya itu milik setan. Makanya setelah saya dibaptis 2 minggu, dia mendatangi saya. Itu saya nggak ngerti. Itu kan pengalaman rohani ya. Sebelum saya dibaptis, saya nggak pernah nyembah setan atau ke okultisme dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita dibaptis, sesuatu terjadi di dalam alam roh, betul? Sehingga iblis itu mengklaim bahwa saya ini milik dia gitu. Ya. Jadi jangan main-main dengan baptisan. Baptisan itu punya kuasa yang besar. Ya, kok rebutan. Memang kita ini direbut dari setan, dari kerajaan gelap, dikatakan di Kolose 1 ayat 12 dan 13. Kita direbut oleh Yesus, dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Itu saya juga baru tahu ketika saya baca Alkitab. Jadi kita nggak pernah berpindah agama. Alkitab itu tidak pernah mengenal agama. Kita itu berpindah kerajaan, dari kerajaan iblis kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan anak Allah. Nah, jadi pertanyaannya gini. Sebelum Yesus lahir, itu yang jadi Tuhan manusia itu siapa? Sebelum Yesus lahir jadi Tuhan manusia maksudnya? Ya, sebelum Yesus lahir itu yang Ya, sebelum tetapi sebelum. Nah, tapi kan sebelum Yesus belum ada. eksistensi Yesus. Oh, ya enggak, botol. Keberadaannya sebagai manusia memang 2000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya Yesus Nah, berkata apa? sebelum itu. Sebelum Abraham jadi, bahkan sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Baca tong Yohanes 17 ayat 5 dan Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Baca nggak?
Kok diam? Lagi nyetir ya? Gua lagi masuk cucian mobil. Wih, malam-malam kok cuci mobil? Oh, lagi nyuci mobil. Di sini pagi, Oon. Wih, pagi. Daerah mana itu? Nggak perlu tahu lah. Kalau tempatmu kan bumi datar. Kalau tempat Alkitab saya kan bumi bulat. Oh, beda ya. Berarti di planet berarti itu. Iya, beda planet. Oh. Nah, buminya Pak Nabirong bulat po, datar Pak Nabirong. Bulat lah, masa ya datar. Berarti Nanti sama kok kayak kita. Bumi datar, makanya jamnya sama kalau tempatmu. Berarti bumi kita sama Pak Nabirong. Punya Bumi dia yang saya- beda Pak Nabirong. enggak, bumi saya Apa, Bang bulat. Widi? Bumi saya Bumi sekarang saya bulat. dulu. Bumi saya dulu itu datar. Bumi saya dulu. Sekarang saya ganti pindah bumi. Tidak mau di bumi yang datar. Tumben Bang Pendi nggak open cam malam ini. Yang Malah saya harus heran, bumi datar. enggak, yang saya herankan sama kalian ya teman-teman. Ketika kita membacakan kitab kalian sendiri, kok kalian marah tuh aneh loh. Padahal yang saya baca itu ada loh tertulis dalam kitabmu. Enggak, saya nggak marah. Loh, ketika saya tanya tadi misalnya ketika Bang Benny mengatakan kenapa roh itu ketika datang dia langsung mencekik Muhammad. Itu ada dalam kitabmu. Kata mencekik itu memang ada. Kenapa kalian marah? Iya. Itu loh Iya, yang saya saya nggak marah, herankan. tapi kan Bukan, maksud kalau saya begini namanya loh, perkataan hadis, ketika kita membacakan apa yang tertulis dalam kitabmu, kok kalian merasa itu penistaan, kan aneh. Makanya jangan ngarang kitab yang gini loh, seperti kalian misalnya ya, mengambil dari Injil-Injil yang kami buang, yang kami nggak percayai. Kami nggak pakai iman itu. Makanya ketika Pak Esra Soru berdebat dengan Kainama, buku kami itu bukan Talmud. Orang Kristen Iya. nggak ada di gereja bawanya Talmud, itu loh problemnya. Kami nggak mengimani buku itu. Betul. Lalu kami membacakan sesuatu dari buku yang kami nggak imani. Nah, sedangkan yang kami bacakan adalah kitab yang menurut kalian biografi tertua nabimu. Itu sejarah nabimu. Kalian tahu nama bapaknya Abdullah, ibunya Aminah dari kitab yang sama, tulisan yang sama. Nah, sekarang bahkan begini Bang Pendi. Muncul satu fenomena baru bahwa sirah nabawiyah mereka mengatakan ada yang doif, ada yang sohih. Tidak Oh. semua di dalam cerita dalam sirah itu mereka percaya. Heran nggak tuh? Itu dikarenakan sudah banyak orang Kristen yang baca, maka dibilang dhaif. Tuh. Dulu nggak pernah dibilang dhaif. Nggak pernah namanya sirah nabawiyah itu ada yang doib. Dibilang ada beberapa cerita yang bisa dipercaya, ada beberapa yang enggak loh. Sejak kapan itu saya bilang? Bahkan Sejak hadis kapan sudah hadis tahu? Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim yang sahih dibilang dhaif Takutnya lagi- ketika orang Kristen yang baca. Takutnya lagi ada Quran, kalau kita bacakan Quran yang mendukung iman Kristen, oh itu doif itu. Takutnya begitu lagi. Iya, terus sekarang ya, Pastor Rusli ya, saya lihat beberapa terjemahan hadis itu mulai diganti tuh. Contoh, waktu kita mengekspos kenapa air mani keluar dari tulang belakang laki-laki dan perempuan juga punya air mani. Sekarang tahu nggak hadisnya diganti apa? Sel telur. Kalau nggak percaya buka. Sel telur. Karena udah mulai Udah dibongkar oleh orang Kristen. sama orang luar. Jadi lebih, ya. Seperti ini. Wa kawaiba atraban. Dulu kan Iya. gadis Montok. gadis Berdada berdamonto. Nah, sekarang karena orang Kristen sering baca itu, terjemahannya diubah. Iya, benar. Pukullah batang leher mereka. Nah, sekarang diganti, bukan pukul batang leher mereka. Dulu tebas. Dulu penggal. Sekarang jadi Pukullah, pukul. pukul Dan batang dulu lehernya. memasuki Takutnya neraka. takutnya lagi Sekarang farjaha.
Takutnya Farjaha mau dibilang yang lain lagi tuh. Oh, Iya udah. betul Pak Rusli. Saya dulu ya ketika mengetik misalnya di Google misalnya ya, itu langsung ketemu tuh sebelum kita expose ya, sebelum Christian Prince yang Barat juga mengekspos itu kata-katanya harus banyak diganti karena saya ketemu orang-orang Kristen Arab di sini. Saya bertemu dengan salah satu pemilik YouTube juga, channel YouTube, dia orang Arab ya, berbahasa Arab. Dia tiap hari kan mengeksposnya dalam bahasa Arab. Dia bilang ini, Sof, kamu tahu nggak? Setelah setiap hari kita berdialog sama Muslim, kamu tahu nggak terjemahan mereka itu diganti loh. Kita nggak bisa ketemukan lagi. Ayo Sofiatul kita debat. Jadi, Sofiatul kita debat ayo. Dia bilang begini. Ayo. Jadi sekarang kita itu harus beli bukunya. Dia bilang gitu. Karena ketika kita berdebat setiap hari, dia bilang gitu. Dia berdebatnya platformnya pakai Clubhouse. Dia bilang. Kami orang-orang Arab, dia bilang. Itu terjemahan yang kita biasa pampangkan itu diganti sama mereka kata-katanya. Bahkan ada yang disembunyikan dan tidak diterjemahkan. Makanya kita harus beli bukunya, Sof, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya lu enak, you can read Arabic, gue bilang gitu, because Arab is your natural, your first language, right? Aku gitu. Iya, dia bahasa Inggrisnya aja masih patah-patah. Nah kita, Pastor Rusli, yang bahasa Indonesia kan, makanya harus di screenshot. Saya dulu screenshot terus tuh. Kalau enggak gitu loh. Kok tiba-tiba berapa tahun kemudian ini bisa hilang, terjemahannya bisa diganti sama mereka. Oh, Pedi kau diturun itu Al-Hujah. Oh, itu penghujat itu. Terus misalnya kata memasuki neraka Maryam 71, sekarang diganti apa? Melewati dalam kurung jembatan Sirotol Mustaqim. Betul. Melewati, bayangin. Padahal kata wariduha itu artinya memasuki. Masuk, kata wurud itu artinya masuk. Diganti melewati dalam kurung. Kemudian kita tanya, kemarin perdebatannya belum selesai ya di tempatnya Bang Pedi juga. Di mana sih konsep jembatan Sirotol Mustaqim itu di dalam Quran? Ternyata nggak ada. Ya ternyata nggak ada tuh jembatan Sirotol dari neraka ke surga itu nggak ada. Nggak ada di dalam Quran, tidak pernah dikatakan ada jembatan. Di dalam Quran nggak pernah dikatakan kamu bisa keluar dari neraka karena neraka kekal selamanya untuk orang berdosa. Nah itulah kabar buruk. Makanya Tuhan memberikan kita Injil atau kabar baik. Seharusnya Anda dan saya itu masuk neraka. Saya ini orang berdosa. Makanya itu ada dalam cengkeraman iblis tanpa sepengetahuan saya. Tanpa saya sadari. Ya kita semua ini harusnya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Yeah. Ya. Loh, kok dinaikin lagi Al-Hujat itu? Namanya aja Al-Hujat. Lihat ya, diam semua ya, diam semua. Selamat malam. Ah, itu bagus. Debat kita Sofiatul tentang bertuhan yang benar. Bentar, sebentar Pak. Di mana ayatnya bahwa Yesus Tuhan yang benar? Mana? Dek, sebentar dulu. Ngomong yang benar dulu Al-Hujat. Nama Tuhannya Yesus dia sebut waktu Sebentar dulu, pelan-pelan Dek. Eli bukan teos ya. Apa artinya Eli? Ngomong apa sih Ketemu kamu sama Dek hujan. Dek hujan naik lagi, tapi jangan langsung kejang-kejang. Nah, setidaknya bilang kayak selamat pagi kafir-kafir semuanya. Gitu loh. Coba Dek naik lagi, Dek. Selamat pagi oten-oten. Mana? Hujan. Ayo naik lagi. Tapi yang bener. Bukan takut, ya. Nanyanya yang pelan-pelan. Lu nanya di mana Yesus Allah yang benar? Aku tunjukkan ayatnya di dalam 1 Yohanes. Ya. Pelan-pelan, Dan Dek. kejang-kejang. Bilangan 23 Allah bukanlah manusia. Sebab tanah pernah berdusta. Allah bukanlah anak manusia. Sebab malam mungkin berfirman tidak ada difirmankan. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Benarkah Allah dapat turun hidup di bumi? Langit bertas kami tidak memuat engkau. Satu-satu kita bahas. Ayo. Satu-satu. Yesaya 46 nomor 5. Inter dia. Apa sih itu? Orang itu ngapain kayak penjual obat aja. Limblong katanya. Lu ngomong bukan hal yang begitu benar, sampai keluar lidah anakmu itu nggak akan didengar karena itu pernyataan basi. Karena lu nggak ngerti baca keseluruhan baca itu udah terlalu lama baca kitab palsu sih ya. Rimnya belum katanya. Remnya belum dia. Orang Kristen tidak pernah percaya Tuhan itu seorang manusia. Yang kami imani adalah Tuhan menjadi manusia, bukan dia seorang manusia.
Karena dia Tuhan, dia berkuasa menjadi apapun yang dia mau. Kalau saya nggak bisa. Mana mungkin manusia bisa jadi Tuhan. Ya. Jadi tuduhan kalian bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia, manusia diangkat jadi Tuhan. Nggak betul. Kami orang Kristen, kami punya otak. Saya bukan orang bodoh. Ya. Di sini Pastor Rusli, Bang Pendi, Bang Nabirong, kami nih bukan orang-orang yang orang-orang bodoh itu loh, yang kayak di pinggir-pinggir jalan atau orang gila yang Down syndrome yang enggak. Bukan orang buta huruf ya. Ya bukan orang buta huruf. Saya bilingual, saya bisa bicara dalam 2 bahasa. Ya. I'm not stupid. Saya punya perusahaan. I'm a director. Ya. Saya selalu kerja di perusahaan internasional. I'm not stupid. Saya bukan orang bodoh. Mana mungkin kami berpikir bahwa manusia bisa jadi Tuhan? Ada nggak teman-teman manusia bisa jadi Tuhan? Saya tanya. Hah? Di dalam kitab, ya di dalam kitab Roma sudah dijelaskan bahwa tidak mungkin ada Tuhan itu digambarkan dengan berbagai macam wujud, binatang lah, manusia lah dan sebagainya. Tapi dia mengambil rupa supaya kita ini bisa perceive, supaya kita ini bisa mengenal siapa dia. Karena dia roh. Arti kata roh itu artinya dia tidak punya wujud. Ya, dia nggak bisa kita kenali sepenuhnya. Kita nggak bisa ngomong Allah ada di sini, Allah ada di situ. Karena dia ruah. Tidak ada satupun tempat di alam semesta ini yang dimana Allah tidak pernah hadir di situ. Ya, dimana Allah tidak hadir, nggak ada. Roh itu artinya dia tidak punya bentuk, nggak berwujud, dia tidak bertempat, tidak berlokasi. Kamu nggak bisa menjumlah. Karena arti kata ruah seperti angin artinya. Bagaimana? Saya tanya, angin itu kamu bisa bilang 1, 2, 3, 4 nggak? Berapa jumlah angin? Kalau saya tanya, berapa jumlah angin? Gimana jawabnya coba? Hah? Coba Bang Nabirong, kalau saya tanya Bang Nabirong, jumlah angin ada berapa Bang Nabirong? Ya tidak bisa terhitung lah. Ya, banyak. Makanya orang Yahudi mengatakan dia itu ensof, artinya satu yang tidak terhitung atau satu yang tidak terhingga. Kamu nggak bisa mengatakan jumlahnya Allah karena dia ruah. Persamaan matematika itu tidak bisa dikenakan di sesuatu yang berupa dimensi roh. Di dalam dimensi roh tidak dikenal namanya persamaan matematika. Makanya Anda hanya bisa menimbang dengan timbangan itu massa tubuhmu, sesuatu yang bersifat materi. Massa rohmu kamu nggak bisa timbang walaupun kamu tahu ada rohmu dan ada jiwamu di dalam dirimu. Itu arti kata ruah. Ya. Jadi ketika kita berkata Allah itu satu maksudnya apa? Tidak ada yang lain kecuali dia yang pencipta alam semesta ini. Tapi bukan satu itu, kalau Anda lihat itu adalah adjektif. Kalau Anda lihat kata echad, ya Anda buka bahasa asli Alkitab kami. Dengarlah hai Israel, Allah kita Yod-Heh-Vaveh itu echad. Kata echad di situ satu itu adjektif, yaitu kata sifat. Bukan kata benda, bukan kata numerik. Ya, contoh, saya, Bang Pendi, Bang Rusli, itu satu dalam iman. Itu bukan sesuatu yang numerik, bukan jumlah, bukan bilangan, betul? Nah, Anda nggak mengerti hal ini. Satu kata ahad di situ, itu adjektif, artinya kata sifat. Ya, sifatnya itu satu. Artinya dia tidak terpisahkan. Makanya kami berkata bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu esa, itu satu. Nggak terpisahkan. Ya satu, ketika kita bicara tentang Allah yang adalah roh, kita bicara sesuatu yang metafisika, beyond physics, bukan sesuatu yang materi. Aduh, ini apa ya? Ya saya apa punya? Silakan. Udah Kak? Coba. Ya, seperti kata Pak Bambang Nurseno ya, Anda harus ngerti. Apa bedanya satu Allah dengan satu batu? Kamu harus bisa bedakan. Ketika kita bicara mengenai Allah, kita bicara mengenai sesuatu yang bersifat non materi. Siapa sih? Ini punyamu nih kayak Morse nih. Kamu nanya ayah. Kamu nanya. Jaringanmu kurang bagus kah atau bagaimana? Iya, sinyalnya kurang bagus kamu. Jadi ketika kita bicara tentang Allah, ya, itu bukan bicara berapa jumlah Allah. Ya. Allah itu, makanya kalian tuh punya konsep namanya tauhid, keesaan, kesatuan. Itu bukan numerik,
itu berupa sifat. Sifat Allah itu ya satu. Ya. Satu di dalam firman-Nya, satu di dalam tujuannya, satu di dalam kehendaknya. Tidak pernah terpisahkan Bapa, Firman, dan Roh itu. Ya, itulah yang namanya keesaan atau sifat yang satu. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu esa, kalian harus tahu bedanya. Ketika kita bicara sesuatu yang non materi, yang ruah, nggak bisa kita bicara seperti satu batu ini, ya, nggak bisa. Beda, teman-teman. Kita bicara Allah yang esa tidak sama dengan ketika saya bicara batunya ada berapa di situ? Ada satu. Bisa kau hitung. Tapi bicara tentang Allah yang adalah roh, Allah yang ruah. Ketika kita bicara, Anda harus bisa membedakan kita bicara mengenai sesuatu yang materi atau sesuatu yang bersifat metafisika. Itu loh yang saya maksudkan. Ya. Nah, Anda terus berkata Allah itu satu apa? Satu itu yang adalah dalam semua sifat-sifatnya, bukan jumlahnya. Bagaimana mungkin kau bisa menjumlah Allah? Nah, kalau pikiran Anda itu Allah itu terbatas ruang dan waktu, materi, makanya ketika di dalam hadismu dikatakan Allah itu turun tiap sepertiga malam, kamu mengatakan Allah nggak ada di arsy. Kalau Allah turun ke bumi, Allah nggak ada di arsy. Kalau Allah, sekarang saya tanya sama umat muslim misalnya, apakah Allah sekarang maha hadir? Kalian nggak bisa ngomong Allah itu maha hadir, karena Allahnya bukan berupa roh. Karena kamu mengatakan Allah tidak di mana-mana, karena Allah itu ada di atas arsy-Nya, betul? Tapi kalau Tuhan kami, karena Allah kami itu roh, Dia di surga, di bumi, dan di dalam kita. Alkitab punya ayatnya, Alkitab dengan jelas mengatakan demikian. Bahwa kita tidak bisa lari dari hadirat Allah, tidak bisa lari dari roh Allah. Karena Dia bukan bersifat benda, Dia bukan bersifat materi. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, itu problemnya. Ini yang mesti teman-teman muslim sadari, bahwa Allah itu bukanlah sesuatu yang seperti materi, seperti Anda dan saya terbatas ruang dan waktu, sehingga kalau Allah itu di bumi, Allah nggak ada di arsy. Allah perlu naik sepertiga malam tiap hari dari langit ketujuh ke langit pertama. Di dalam Alkitab tidak. Dia tetap berada di surga. Hadiratnya. Ya. Dan rohnya itu memenuhi alam semesta. Tapi sekaligus dia bisa menampakkan dirinya di dunia materi kita. Dia ke bumi. Nah, itu firman yang ke bumi itu sang firman, sang davar. Sang davar artinya apa? Firmannya. Dan firman itu menampakkan diri dalam wujud. Kadang-kadang manusia di dalam Alkitab kita. Nah, firman inilah yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Ayatnya banyak di dalam Alkitab kita. Ya. Gitu, jadi jangan dipaksakan konsep Anda masuk ke dalam Alkitab, nggak sama teman-teman. Karena Allahnya itu bukan roh. Allah Anda bukanlah roh. Allah di dalam Alkitab adalah ruah, roh. Dibedakan konsep, jangan disamain. Kalau disamain nggak nyambung, dua kitab ini nggak nyambung. Makanya kitab Anda dan kitab kami, kitab orang Yahudi nggak bisa dijadikan satu. Gak nyambung. Kalau kami kita orang Kristen punya perjanjian baru dengan orang Yahudi punya perjanjian lama, nyambung. Makanya kitabnya kami jadikan satu. Gitu ya, saya rasa ya. Apa lagi yang mau ditanyakan? Tadi suara saya jelas apa putus-putus? Jelas Kak, jelas. Kamu nanya, silakan Bang. Saya punya waktu 10 menit lagi. Kamu nanya, silakan. Lalu pertanyaannya terus-menerus mengatakan bahwa saya ambil contoh misalnya. Kalau Yesus itu firman Tuhan, kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Di dalam Alkitab kami, pribadi Yod-Heh-Vav-Veh itu bukan satu. Coba Bang Nabirong bisa bukakan saya Roma 8 ayat Bang Pendi kali, Bang Pendi. Bang Pendi, nomor 8 berapa? Sebentar, kemarin mana ya? Selamat malam, salam. Pagi nih Pak. Iya, selamat pagi. Salam, Pak.
Salam, salam Pak Loki. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27 deh, Bang. Oke, saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Elohim melidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Elohim berdoa untuk orang-orang kudus. Coba saya tanya, Roh yang dimaksud di situ, yang berdoa bersama-sama dengan Roh kita, siapa Roh itu? Itu Roh Kudus, Roh Allah, bukan? Yang diberikan, dicurahkan pada orang percaya. Roh Allah berdoa kepada Allah, sang sumber itu, betul? Kepada Bapa. Bersama-sama dengan Roh kita, sesuai dengan kehendak Elohim sendiri, sesuai dengan kehendak Allah sendiri, berdoa bagi kita. Jadi Roh Kudus ada satu perantara, parakletos, penolong kita, bersyafaat bagi kita, betul? Kepada Allah. Jadi jangan heran kalau Yesus sebagai Sang Firman berdoa kepada Allah, menjadi perantara kita. Dia adalah imam besar kita. Karena Roh Allah sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berdoa bersama-sama dengan Roh kita kepada Allah yang satu itu. Nah, kok Anda heran Sang Firman berdoa kepada Bapaknya itu loh. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan Yesus adalah utusan, Yohanes 17 ayat 3. Ya. Padahal Roh Kudus di Yohanes 15 ayat 26, Yesus berkata begini, aku akan mengutus roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, dan roh itu akan bersaksi tentang aku dan memuliakan aku. Pertanyaan saya, siapa yang bisa mengutus roh Allah kalau bukan Allah di dalam Yoel 2 ayat 28? Hah? Bukankah Yotevave sendiri yang bisa mengutus roh Allah? Lalu Roh Kudus yang adalah roh Allah juga diutus Allah ke bumi ini. Nah, yang saya katakan adalah begini teman-teman muslim. Allah di dalam dirinya itu ada firman dan ada roh yang kekal. Yang kita bisa bedakan tapi kita nggak bisa pisahkan. Itulah konsep Trinitas. Permasalahannya adalah Allah itu maha. Beda dengan Anda dan saya. Kalau firman saya, perkataan saya nggak bisa utus. Perkataan saya nggak bisa nuzul. Karena perkataan saya terbatas. Saya itu manusia terbatas. Roh saya terbatas. Saya tidak bisa mencurahkan roh saya. Kalau saya mencurahkan roh saya mati saya. Karena roh saya terbatas. Tapi Allah itu maha. Sehingga ketika dia mengutus rohnya, dia mengutus firmannya, karena dia sang sumber itu, dia tidak terbatas, dia tidak bisa dibatasi seperti pikiran Anda dan saya. Maka rohnya pun, yang adalah roh Allah, diutusnya ke bumi. Dan roh itu berdoa sekarang bersama-sama dengan roh kita kepada Allah. Nah, ada orang, ini saya terutama pada orang Kristen ya, karena orang Kristen banyak yang termakan Bang Pendi. Oh Yesus kan cuma utusan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Allah? Lalu Roh Kudus aja berdoa kepada Allah kok, betul nggak? Iya. Kok Anda heran? Bahkan saya bisa menunjukkan di dalam perjanjian lama, karena saya nggak punya banyak waktu sekarang. Karena Bang Pendi siarannya selalu malam ya. Bahwa di dalam Alkitab kita, Tuhan mengutus Tuhan. Banyak ayatnya di dalam Alkitab kita. Ya. Gitu loh teman-teman ya. Lalu siapa itu Yesus yang bisa mengutus roh kudus kalau bukan Allah? Karena dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 28, yang bisa mencurahkan roh kudus, yang bisa mengutus roh kudus hanyalah Allah itu sendiri. Yotevave itu sendiri. Hanya Allah. Makanya firman dan roh Allah itu adalah sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya adalah Allah. Pencipta, Bapa pencipta, firman pencipta, Roh Kudus pencipta. Mereka yang disebut para maha kudus di dalam Amsal 30 ayat 2 sampai dengan 4. Bukan satu. Anda baca tuh Amsal 30 ayat 2. Siapa pencipta alam semesta ini? Kadoshim. Kadoshim artinya the holy ones. Ya, coba Bang Pendi bukakan Amsal 30 ayat 2 sampai dengan 4. Tinggal 1 menit waktu saya, nggak banyak. Iya, Al-Hayat pinter banget sih. Amsal 30 ayat Amsal berapa Kak? 30 ayat 2 sampai 4 coba kita baca.
Alhaya Sebab pinter banget sih. aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nih, lihat ya. Dikatakan situ, aku ini bodoh, aku tidak punya pengertian, sehingga tidak aku kenal yang Maha Kudus. Anda klik di situ bahasa aslinya. Itulah kadoshim. Artinya bentuknya jamak, karena berakhiran dengan mem. Kadoshim itu artinya the holy ones, para Maha Kudus. Tidak satu. Pada mulanya Elohim, pada mulanya apa? Elohim itu bentuk jamak. Ya. El atau Eloah itu bentuk tunggalnya, Elohim itu bentuk dualnya. Elohim itu banyak, minimal 3 atau lebih. Kamu baca itu Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Pada mulanya para Elohim create the heavens and the earth. Pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa ini para Allah yang disebut para Maha Kudus di dalam Alkitab kita? Kita mesti kenali bahwa para Allah, para Maha Kudus, ketika di dalam Perjanjian Lama mereka menyatakan dirinya sebagai Bapa, Davar Elohim, dan Ruach Elohim. Tapi di dalam Perjanjian Baru, para Maha Kudus yang menciptakan langit dan bumi itu menyebut dirinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas nggak ini? Ini baru scratch, ini saya cuma ini cuma permukaan doang nih. To let you shock, ya. Kembali ke Alkitab Perjanjian Lama kita, ke bahasa aslinya. Ini saya tunjukkan sama Anda bahasa aslinya. Banyak ayatnya. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan to get deep into the Trinity pada hari ini. Ya, mungkin next nanti saya akan bikin satu materi slide khusus supaya kita bisa learning deep down in the Trinity. Jadi biarkan Allah menjadi dirinya apa adanya. Jangan kita mendefinisikan Allah siapa kita. Biar Allah yang sejati itu menyatakan, mewahyukan dirinya kepada kita. Biar Allah itu sendiri yang membukakan, nih lo aku. Kalau memang dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kok kita menyangkal gitu loh. Ya, bagaimana mungkin saya menyangkal Bapa, Firman, dan Roh? Gak mungkin. Karena dia menyatakan diri di dalam Alkitab bahwa dia Bapa, Firman, dan Roh. Di dalam Mazmur 89 ayat 2, terakhir ya saya kasih ayatnya. Di situ dikatakan bahwa alam semesta itu dijadikan dari satu kesatuan kasih yang kekal, namanya olam chesed yibaneh. Satu kesatuan kasih, unity of love. Pertanyaannya, kasih antara siapa dengan siapa? Perjanjian Lama tidak begitu jelas di dalam Alkitab kita. Karena Perjanjian Lama bukan tipologi atau gambaran atau bayangan. Masih shadowing dia. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata begini, Bapa mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, dan aku ini mengasihi Bapa dan melakukan segala firman-Nya. Lalu Roh Kudus itu mengalirkan kasih dari Bapa kepada Anak. Pada waktu Yesus dibaptis dan pada waktu Yesus dimuliakan, Bapa berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Roh Allah mengalirkan kasih antara Bapa dan Anak ini. Jadi sekarang kita tahu kesatuan kasih antara siapa yang menciptakan alam semesta ini. Kesatuan kasih antara Bapa, Firman atau Anaknya, dan kesatuan kasih antara Roh Kudus. Perjanjian Lama tidak begitu jelas, tapi clue-nya, hint-nya, petunjuknya ada di situ. Kalau mau kita bedah ayatnya banyak. Ya, saya rasa sampai di situ ya, Bang Pendi ya. Siap, Kak, siap. Jadi nanti mungkin next time kita bisa belajar Alkitab dengan lebih baik lagi, sehingga kita mengenal siapa dan mencapai kesatuan iman tentang siapa Yesus itu. Karena yang menjadi batu sandungan bagi kita ketika kita berdialog dengan teman-teman Muslim adalah siapa Yesus itu yang selalu mereka pertanyakan, kan gitu. Ya. Ya. Siap. Oke, ya. Alhaya kok pinter banget sih. Iyalah, pinter lah, IQ gue 147. Oh iya, pinter, bener-bener pinter, membuat aku pusing loh, nggak? Puyeng aku. Karena begini Patri, makanya kalau Jumatan, Patri pakai celana dalam nggak? Kalau Jumatan. Pakai kadang nggak? Loh, katanya kalau Jumatan banyak yang nggak pakai celana dalam. Bener nggak sih teman-teman? Saya dengar dari orang Muslim sendiri loh. Ya kalau Jumatan pakai celana dalam diusir lah sama orang masjid. Pakai celana panjang minimal, sarung. Lo enggak, kan katanya nggak pakai celana dalam. Masa Jumatan pakai celana dalam?
Iya, katanya kalau Jumatan kan cuma sarungan doang, nggak pakai celana dalam. Tanya Bang Pendi kalau ke gereja pakai celana dalam nggak? Gitu. Oh, kalau gereja harus dong. Kan di Keluaran 28 ayat 43 kan diharuskan memakai celana lenan halus berwarna putih kalau menghadap Tuhan. Supaya tidak kelihatan auratnya. Nggak boleh nggak pakai celana dalam kalau di dalam Alkitab. Jadi kalau ritual, Muslim, misal begini Bang Tri, ritual Anda misalnya sholat tidak pakai celana dalam, kemudian tawaf keliling tidak mengenakan pakaian dalam, itu menyalahi hukum Taurat Musa. Ya, ada baca deh di Keluaran 23 ayat 43 atau 53 saya lupa tuh, atau 52 saya lupa. Nggak boleh Bang, nggak pakai celana dalam. Nggak boleh seperti ritual yang Anda lakukan sekarang ini, keliling tawaf tanpa mengenakan pakaian dalam, itu dihukum mati di dalam kitab Taurat Musa. Itu adalah ritual pagan berhala. Ya, orang-orang pagan dulu melakukan ritual itu, veneration. Ya, kenapa kalian keliling 7 kali? Itu adalah untuk menghormati 7 matahari, bulan, dan 5 planet yang dikenal oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Itu nggak boleh dilakukan oleh orang-orang percaya. Nggak boleh tanpa mengenakan pakaian kekudusan. Anda baca Keluaran 23. Di situ ada namanya pakaian kekudusan, bagaimana caranya kita menghadap Allah. Diatur di situ. Dan tidak boleh seperti yang Anda lakukan sekarang ini, dengan tanpa mengenakan pakaian dalam, telanjang bertawaf, itu tidak boleh dilakukan. Itu adalah ritual pagan berhala di dalam kitab Taurat Musa. Ya. Nah, saya nggak punya banyak waktu untuk ngebahas itu next time. Oke? Shalom ya teman-teman ya. Oke Kak, malam esok saya buka lebih cepat deh kalau sempat. Boleh Nggak lama, ya. Kak. Oke. Kita juga nggak lama. jangan dinaikin lah, puyeng. Bang Tri yang puyeng, kalau kami itu butuh pengajaran. Nah, Bang Tri Galak masih dia, Bang. masih Dia tuh puyeng. orang galak, Bang, ini Bang. saya pamit ya, saya mau istirahat dulu ya. Siap, siap Pak Pastor. Rifki, siapa? Ya Bang, aku juga mau Pastor, istirahat Bang. kirim Ngantuk, Bang. Ya saya pamit ya. Kirim salam Tuhan buat berkati ya. buat Pak Kaci ya. Kirim salam buat Shalom. Pak Kaci ya. Oke. Ya, iya, baik. Saya sampaikan. Baik. Oke, Tuhan berkati ya semuanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Aku juga mau tidur, aku pamit ya Bang, Bang Pendi. Bang Siap Malam Bang Birong. Tri, siap Bang Tri. Iya, Siap. siap. Kita juga nggak lama lagi kok. Emang kita sebentar kita- doang tadi. Iya, kita mau tutup. Coba dulu dibuka mikro itunya, kameranya. Udah jangan lah, biarin. Oh ya ya ya. Oke Bang Tri, sehat selalu ya dan sukses ya. Tuh. Nah, oke. Udah kan? Udah. Ngopi berarti kita. Ngopi berarti kita. Tuh. Udah kan? Udah. Nih, buka gua, nih. Berarti Buka Bang Nabirong tuh yang nggak pernah open cam nih. ya Allah, baru malam ini dari- open cam, sombongnya minta ampun. Nih. Baru Ini satu orang nih yang nggak pernah open cam nih. Belum lihat Dengar mukanya dulu. kayak mana nih. dengar dulu. Baru malam ini bisa open cam, sombongnya minta ampun. Iya. Nggak tahu gimana mendadak bisa open cam loh. Kan malam kemarin kita sudah umumkan untuk orang-orang follow Bang Tri. Oh mungkin itu Bang ya kali ya. Mungkin. Sudah berapa pengikutnya Gue juga sekarang? kaget loh. Kaget tadi bisa open cam nih gue bilang. Nah, Bang Tri itu sudah Tadinya bisa live. nggak ada menu layar ini, sekarang ada nih. Abang sekarang sudah bisa live itu. Caranya Jadi gimana Bang? nanti diskusi abang nggak ada lagi alasan nggak bisa tunjukin data gitu loh. Udah bisa live sendiri. Abang seperti biasa buka, masuk ke akun abang lihat itu. Ada menunya, menu live. Mencetnya di mana? Itu di profil abang. Pokoknya masuk, abang keluar dulu. Keluar dari TikTok, nanti masuk lagi, yang masuk kemari. Oh, di menu sendiri ya? Betul. Nah, habis itu ada menu, ada live. Nanti abang Ada plus dulu, ada plus. ada plus dulu, nanti abang tekan, terus ada tulisan live. Nah, nanti abang Tri abang pencet itu live itu. Di paling bawah itu loh. Oke lah, ya. Sehat selalu Bang ya. Oke, siap. Oke. Salam ya Bang. Selamat malam ya semuanya. Oke Bang, oke Bang. Oke.
Oke, Pak Luki, kita mau tutup ini. Oke, siap. Pak Luki sehat-sehat ya. Ada yang mau disampaikan bang? Siapa tahu ada yang mau disampaikan bang? Iya. Apa tuh bang? Nggak, tadi saya mau tanya ke Ibu Sofi, tadi udah turun sih. Oh, iya Bu Sofi mau pergi. Lagi mau naik lagi. Baik. Oke lah Bang Luki. Oke, selamat tidur. Selamat pagi bang, selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Ya. Saya masih kerja nih. Oh, baik Pak Luki, baik. Cepetan eling itu apa? Cepetan eling ya sebelum Cepetan apa sadar. itu? Oh, cepetan sadar. Ini sudah sadar saya. Tahun 2016 saya sadar. Jadi malam-malam juga kan. Iya. Tadi sebentar. Iya. Oke lah bang, kalau kita mau tutup. Oke, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, di mana malam hari ini kami sudah memberitakan firman-Mu, sudah bersaksi, sudah memuji, memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat mereka yang belum mengenal Engkau. Kami mohon pertolongan Tuhan, temui mereka Tuhan secara pribadi, biar mereka juga menemukan kebenaran di dalam Engkau ya Tuhan. Karena satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang kekurangan, berkati mereka di kota, di ladang, di kebun, di sawah, berkati hasil ternak mereka ya Tuhan, berkati apapun yang anak-anak-Mu lakukan dan kerjakan ya Bapak, selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Berkati rumah tangganya, berkati anak cucu menantunya ya Tuhan. Berkati setiap kami Bapak, berkati pelayanan kami, berkati live kami, dan berkati pelayanan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu kepada kami untuk kami layani ya Tuhan. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang benar-benar lapar, haus akan kebenaran firman-Mu. Pakai kami dan pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi penuai di akhir zaman ya Tuhan. Dan terus perlengkapi kami ya Tuhan, berikan roh pengenalan akan Engkau kepada kami semakin hari semakin luar biasa ya Bapa, sehingga kami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sebentar kami istirahat tidur, malaikat-Mu menjaga melindungi kami sepanjang istirahat. Biarlah kami tidur dengan aman, damai, tentram, dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Oh, Azari ya. Masih ada orang Anggoman. Masih ada orang pakai nama Nyong Anggoman itu. Apa Bang? Enggak ada yang pakai nama Nyong Anggoman itu. Nyong Anggoman itu artis. Saya kenal. Nyong Anggoman. Iya. Itu ada. Baru masuk tadi Nyong Anggoman. Saya sangat kenal itu orang. Dia melayani. Main musik. Dia cukup punya nama di Indonesia. Gitu. Oh, siap. Saya nggak tahu benar apa tidak itu orangnya. Ya, ini ada orang Aceh nih. Azhani Aceh, bukan sadar tapi sesat. Nah, biarin aja lah. Iya. Gak apa-apa Bang Azhani ya. Iya. Sehat-sehatlah dirimu ya di dalam agamamu. Kami itu sesat menuju neraka, makanya kami belok menuju neraka. Jadi kami nggak tahu jalan ke neraka Bang. Iya. Gitu. Bang Aldo Jose. Waduh, Bang Aldo. Naik dulu. Baru kelihatan Bang Aldo.
Oke, kita istirahat gimana? Ya, kita istirahat. Oke, siap, tutuplah. Oke, Tuhan berkati. Shalom Bang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Masih ada 300 lebih. Ya, Oke. Mudah-mudahan besok lebih sehat lagi saya. amin. Ini terlambat karena Bang Nabirong kurang sehat beliau. Iya. Sebenarnya tadi nggak mau live, cuma sebentar aja. Tapi ya puji Tuhan ya mendingan. Iya. Ya sudah mulai baikan ya. Mudah-mudahan Minum besok ini, makin minum ini Bang. Saya sudah beli apa namanya? Saya bawa besok ke Papua. Apa itu? Tolak angin itu loh. Itu mah udahlah. Saya udah minum itu. Susu beruang ya. Yang belum Susu saya beruang. coba itu susu onta campur kencing onta, itu belum saya coba tuh. Bro. Saya punya madu bagus banget. Mau nggak? Nggak, saya ada juga madu hitam. Oh, ini madu bagus sekali madunya. Rasanya Bang, kalau Abang minum madu yang saya kasih itu rasanya tuh berbeda dengan madu-madu yang pernah Bang minum. Benar, saya bilang. Oh gitu. Mm-mm. Madu mana itu? Kalimantan, saya dikirim sama orang tua angkat. Iya ya. Sering banget dikirim. Beliau berpesan, "Pen, bagi-bagi ya." Saya bagi-bagikan. Bener Bang, saya kan orang tua bapak almarhum kan meninggal di gara-gara itu Bang, manjat madu kan. Tuh apa namanya ya? Ya. Ngambil madu di hutan. Apa namanya itu ya? Pawang. Tahu. Pawang madu, pawang uno. Uno itu apa? Lebah. Pawang lebah. Saya kalau ngelihat mereka ngeri loh tinggiannya loh. Betul. Saya nonton YouTube aja ngeri, saya gemeteran. Nah, jadi almarhum bapak saya Iya kayak Yeti. pawang itu Bang. Nah, meninggal beliau dari ketinggian jatuh kan sampai ke bawah, remuk tubuhnya saya dengar. Nah, jadi madu itu enak. Tapi saya setelah minum madu dari Kalimantan Bang, sangat berbeda dengan madu-madu yang lain. Saya kasih kepada teman-teman saya. Mereka juga bilang, ini madu rasanya beda ya. Dari Kalimantan Bang madunya. Banjarmasin. Kirimlah. Nah, besok kalau kirim alamat ke WA. Enggak, yang ini. Yang saya tag di bawah itu yang saya suruh kirim. Oh. Apa itu? Oh. Dia kan orang sana. Dan jangan banyak pikiran Bang, dan jangan suka begadang. Oh, Bang Alek. Oh, Safarudin itu ya? Pak Udin itu. Iya, Pak Udin. Pak Udin. Saya kalau ingat Bang Alek sekarang saya ingat Pak Udin dah. Bisa Iya, namanya Pak Udin. Tahu lah. Udin namanya. Foto profilnya juga lucu banget. Shalom Bang Kalnis. Iya. Dicari yang bakar berapi itu yang asli. Waduh, Sahir nak. Berada Sahir, jangan naik lagi, kami mau tutup. Jadi lama nanti. Ya. Tapi udah lama loh kita nggak naik dia sama dia. Iya. Iya. Gimana kabar? Apa kabar Bang? Apa kabar? Wah, Salam, syukur puji Tuhan, sehat-sehat. Apa kabar Bang? Ya. Baik Bang. Baik, sehat. Sudah amankah semua? Belum lagi, mereka tak buka kes lagi. Mereka lagi dalam siasatan. Siasat apa lagi yang mereka harus lakukan? Entahlah, mereka tak tahulah. Mereka memang sengaja nak jatuhkan hukuman juga ke macam manakah saya tak tahulah. Sebab Kan sepatutnya kemarin 1 sudah bulan sepakat ya. Ya, sepatutnya 1 bulan je, tapi sampai sekarang mungkin mereka dok cari bahan-bahan bukti untuk
nak sabitkan kesalahan ke apakah, kita tak tahulah. Biarlah mereka bekerja. Kalau mereka rasa mereka betul, betul lah. Kalau mereka di sebaliknya, kita serahkan kepada Hakim yang Maha Kuasa, Hakim yang Maha Adil, Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Ya. Sedih ya bang ya. Tak adalah. Lagi gembira ada. Oh, ya kalau kita lihat prosesnya seperti itu. Ya, cuma baru-baru ni agak sedih sikit lah. Sebab baru-baru ni ada pergi satu gereja, tapi mereka tahan tak pergi masuk. Aduh. Dalam gereja tu ada aktiviti, tapi kita sudah berjalan jauh, kita sudah penat, tapi nak buat macam mana? Kita dah tak boleh masuk, mereka hantar balik. Apalah, kita baliklah dengan hati yang jujur di dalam kemanusiaan. Memang kecewa lah, tapi sebabkan ada Roh Kudus yang menghibur, puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah, Amin. itulah brother ya. Kita melihat orang-orang yang bisa beribadah dengan bebas ya, di tempat-tempat tertentu malas beribadah. Kita untuk datang ke gereja sulit. Nah, ini menunjukkan kita ini murtadin penuh perjuangan. Untuk ibadah saja kita penuh perjuangan. Malaysia itu sama dengan Aceh, brother. Saya kemarin pulang ke Aceh tidak bisa ibadah juga. Sama saudara, sama Bang JDP, kita nggak bisa ibadah. Gereja takut menerima kita, padahal kita sudah Kristen, sudah penginjil malah, orang sudah tahu semua, tetap juga gereja di Aceh takut. Itadori Yuji, sini bang ke Papua. Nah, saya besok tanggal 6 ke Jayapura. Kak Itadori, saya tanggal 6 besok ke Jayapura. Tak apalah Abang Pendi. Kita buat apa yang kita mampu dan kita serahkan selebihnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Keluaran 14:14, Tuhan akan berperang untuk kita dan kita diam saja. Amin. Amin, 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 amin. Sebab itu saya pun bertahan di sini sampai masa yang ditetapkan. Kalau diizinkan Tuhan untuk saya keluar pergi Sabah Sarawak, saya akan keluar pergi Sabah Sarawak. Kalau diizinkan Tuhan lagi, mungkin di Malaysia ini tak sesuai untuk saya menjadi seorang penginjil dan membaca firman Tuhan, mungkin saya akan pergi ke Indonesia, Singapura, tengok macam mana. Biarlah Tuhan yang membuka jalan semua itu. Amin, amin, amin. Kalau sudah ada tuntutan hukum, itu sudah bisa mencari perlindungan hukum dari swaka ya, dari negara lain. Udah bisa itu. Kalau udah ada tuntutannya, bisa minta swaka. Iya. Bisa ke Eropa, ke Amerika, kemana itu nanti bisa. Iya, kalau bisa ya, brother, jangan ke Indonesia. Oh, oke. Ke Amerika. Indonesia sama dengan Malaysia. Bukan. Kita bukan cari tempat yang aman, tapi kita cari tempat yang Tuhan boleh bekerja. Oke, ya siap. Siap. Kita nak buah-buah manis. Pokok yang baik akan menghasilkan buah yang manis. Amin. Amin. Sebab itu kalau pergi Amerika, sana aman, tapi buahnya tak berbuah lebat. Tapi kalau pergi Indonesia, kita tidak tahu apa yang tangan Tuhan nak bekerja apabila kita sampai di satu tempat yang memang susah, memang payah, tapi dengan tangan Tuhan laut boleh terbelah. Sebab itu kita tak tahu lagi macam mana. Sebab kita boleh lihat para rasul, contohnya macam kita boleh lihat semua rasul yang ada semua asalnya daripada bangsa Yahudi, Jerusalem. Tapi mereka berbuah lebat di mana? Sekarang mereka berbuah lebat di mana? Cuba fikir balik. Ya, Indonesia salah satunya. Mereka berbuah lebat di Eropah. Sedangkan mereka asalnya Asia. Sedangkan mereka asalnya Jerusalem. Tapi mereka berbuah lebat di
Eropah, sampaikan ada Vatikan, pusat untuk Katolik. Lepas tu ada pusat untuk Ortodoks, saya tak berapa ingat, tapi pernah dengar. Nampak semuanya berada di Eropah, lain pada negeri mereka. Sama juga dengan apa-apa yang Tuhan boleh tentukan. Kalau seperti mana firman Tuhan berkata, dikala satu tempat atau satu banda tidak mahu menerima kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Itu kalau orang tak menerima. Kalau orang terima, syukur, puji Tuhan. Kita serahkan segala perancangan yang terbaik kepada penguasa langit, bumi, syurga dan segalanya, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Okey, macam mana nak rehat dah? Nak tutup dah? Jom. Besok naiklah, brother, untuk bersaksi. Boleh. Tidak ada masalah. Esok boleh, tak ada masalah. Esok boleh naik. Ya. Ini kan bersaksi khusus dirimu untuk bersaksi lagi apa-apa yang dirimu alami segala macam. Bisa nggak untuk bersaksi? Kira-kira kena nggak pasal di Malaysia itu? Tak ada masalah. Bersaksi tak ada masalah. Kalau nak bersaksi tentang mimpi yang penuh yang macam mana saya ikut Tuhan Yesus, yang tu tak ada masalah. Sebab yang tu pun saya dah buat kesaksian semasa polis ambil statement. Dan juga kalau kesaksian hukum tentang apa saya dah ditahan pun, itu tak ada masalah. Oh, siap. Sebab dalam kesaksian saya pun, saya tak menghina mana-mana iman, saya tak menghina mana-mana jabatan. Ya, sebab kita kan ada firman Tuhan yang mengatakan saling menghormati sesama manusia seperti kita menghormati diri kita sendiri. Sebab itulah kita menghormati segalanya. Okey. Malam besok dirimu hadir, brother, bersaksi. Terus apa yang dirimu alami, bagaimana dirimu ditahan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam tahanan. Jangan. Tapi nggak masalah, jadi bahan batu sandungan buat dia nanti. Jadi bahan mereka untuk menambah jerat-jerat itu gitu loh. Saya rasa itu ya. Sebab dalam room saya pun saya dah buat kesaksian itu dah lebih pada 5 kali kot. Sebab baru-baru ni pun ada sembang dengan pegawai pun, pegawai kata selagi tak sebut nama mana-mana agama tak ada masalah. Sebab dalam kesaksian tu pun saya tak ada hina mana-mana iman. Kita saling menghormati, itu yang penting. Tadi saya malah berpikir seperti Bang Nabirong bilang ya, dipersulit lagi apa gara-gara dirimu masih mungkin gara-gara brother berbicara di media sosial itu dipersulit. Ternyata bukan gara-gara itu ya. Yang tu saya tidak tahulah. Tapi biar Tuhan yang bekerja untuk kita. Kalau mereka nak persulitkan, mereka nak buat lambat lagi ke, itu terpulang pada mereka lah. Sebab saya dah bersedia untuk segalanya, termasuk disalibkan. Saya dah bersediakan segalanya. Sebab apalah, nantilah kita berbincang tentang apa yang saya dapat lihat selepas semua ini terjadi. Okey. Kalau begitu, Bang, mungkin bisa Bang Nabirong besok? Ya, bisa. Ya, brother. Jadi, Bang Eagle tetap ya menjaga narasi, menjaga pemilihan kata ya untuk itu. Supaya abang lebih, bukan gini loh, mentang-mentang kita percaya kepada Tuhan tidak juga lantas kita harus sembarangan, kan seperti itu gitu. Jadi tetap kita bisa memberitakan dengan cara yang baik, dengan cara menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan sesuai narasi yang baik gitu bang, gitu. Beritakanlah Injil dengan Injil, bukan menyalahkan orang lain punya. Nah itu yang paling kita inginkan gitu bang. Betul, boleh, tak ada masalah. Ya. Oke, mantap tuh Bang Eagle. Oke, malam besok ya Bang Eagle, kita tunggu ya. Boleh. Malam besok ya. Kalau bisa secepatnya. Kalau sempat, ya. Begitu kami buka komal, abang langsung hadir ya. Iya, boleh. Jam 9.10 lah kurang lebih. Jam 9. Nanti di share lah. Oke. Iya Bang ya, oke. Lebih kurang pukul 9 lebih.
Oke. Ya. Oke. Siap. Oke, kita tutup. Tuhan berkati. Tutup. Amin, Tuhan berkati. Oke, brother ya. Malam esok kita tunggu ya. God bless everybody in Jesus name. Amen. Amin.